Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di acara TikTok obrolan menarik dan inovatif hanya di Jurnal TV guys. Tapi sebelum itu pemirsa, mungkin ada pemirsa yang di rumah yang baru bergabung bersama Jurnal TV pada malam hari ini tentunya. Tolong di-downloadkan aplikasi Jurnal Televisinya, ya nggak sih? Iya, downloadnya di Play Store dan itu gratis. Gratis tanpa guys. Dipungut biaya ya, tapi cuma dipungut kuota. Oke, karena sekarang ini kita bukan kita apa ya? Itu khususnya anak milenial itu, gitu ya kan? Kenapa aplikasi itu ada? Kenapa harus pakai aplikasi? Kenapa gitu harus kan? pakai aplikasi gitu? Sebenarnya Karena untuk apa? memudahkan. Betul, karena saat ini gitu kan perlu kita ketahui bahwa mungkin ada ada perubahan yang sangat signifikan ketika ada YouTube gitu. Jadi orang itu lebih cenderung ke nonton di HP. Ya kan? Jadi untuk nonton TV itu untuk anak muda itu jarang. Jarang, dan juga untuk anak yang merantau beli TV kan mahal. Sedangkan yang merantau udah pasti punya handphone. Oke. Nah, dan itu pun kalian misalnya mager, pengen nonton sambil rebahan, sambil salto, sambil apapun Santuy. itu enak kan Oke. kalau pakai handphone gitu. Oke, dan buat bisa di rumah juga yang belum download aplikasi Skype-nya pada malam hari ini yang ingin bertanya pada bintang tamu kita pada malam hari ini, silahkan download sekarang juga ya. Bisa juga lewat DM Instagram. Betul. Yang mana nama Instagram kita jurnal_TikTok. Jadi kalian bisa nanya, kirim salam, request lagu, itu semuanya bisa. Bisa ya. Oke, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita juga Jurnal Televisi gitu ya kan. Silakan subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya sekarang guys ya. Sekarang guys. juga. GPL nggak pakai lama. Oke lah pemirsa, karena kita sudah janjikan, karena sebelum kita jeda pariwara tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Yang sengaja kita tahan nih. Betul sekali. Oke bang, kita langsung saja ini gitu kan, otodidak. Mana pistol saya tadi? Oke, kira-kira Jadi, sejauh ini. pertanyaan terakhir kita tadi nih. Betul. Bagaimana kegiatan atau tanggapan dari pemuda Muhammadiyah nih mengenai Betul. wabah COVID ini? Oke. Iya. Sip, terima kasih. Jadi ya memang kita semua merasakan ya efek dari pandemi COVID-19 ini ya. Iya, benar banget. Saya kebetulan dosen juga kan, jadi berinteraksi dengan mahasiswa itu, aduh sebetulnya kangen dengan situasi kelas itu. face to Sekarang face. nggak ada lagi sekarang ya, sudah hampir sebulan. Adanya itu ya kelasnya online ya, kelasnya daring, dan memang sangat-sangat membuat situasi kita ini rasa-rasanya kehidupan ini semakin melambat gitu ya. Betul. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan dengan kondisi seperti sekarang ini hari-hari itu kayaknya hari libur semua gitu ya. Rasa-rasanya seperti itu. Ada yang sampai ngomong kayak gitu karena memang semua nyaris aktivitas dihentikan. Betul. Nah, tapi memang di waktu yang bersamaan kita tentu sangat khawatir juga kan, karena ini bukan sesuatu yang kita harapkan sebetulnya ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita semua waspada terhadap situasi ini, dan tentu pemuda Muhammadiyah dalam hal ini juga tidak tinggal diam. Kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang merusak sistem kerja pernafasan kita, yang punya daya sebar yang tinggi. Betul. Gitu kan. Walaupun mungkin dari sisi ciri-ciri penyakitnya kan ya mirip-mirip aja dengan flu biasa, ya batuk-batuk bersin dan segala macam. Tapi ya itu tadi efeknya itu yang kemudian bisa membahayakan nyawa kita. Nah, karena itu kemudian diantara wujud dari kepedulian pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah adalah melakukan gerakan-gerakan sosial. Untuk membantu ya setidaknya meringankan mereka-mereka yang terdampak langsung ya, karena kita tahu juga dengan adanya lockdown, kemudian work from home, termasuk teaching from home, belajar dari rumah dan semacamnya, secara tidak langsung maupun langsung itu berpengaruh kepada aktivitas perekonomian. Betul. Saya ambil contoh misalnya untuk sekolah itu, saya tiap kali lewat itu kan kebetulan melalui beberapa sekolah ya. Jadi pedagang-pedagang asongan itu sekarang nyaris enggak ada. Nah, ini yang saya maksud sebagai orang-orang mereka-mereka yang
terdampak langsung ya. Oke. Pekerja harian itu tidak bisa lagi kemudian mendapatkan penghasilan yang sebesar di hari-hari yang biasa sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang gitu kan. Nah, sehingga itu yang kami sasar ya. Jadi yang pekerja harian itu kami ya pemuda Muhammadiyah mencoba untuk menyalurkan bantuan sosial ya, yang ini tentu dari para donatur gitu kan. Ya, kami sebagai fasilitator kemudian menyambungkan semua itu, dan alhamdulillah syukurnya luar biasa respon masyarakat kita. Ada banyak sekali orang dermawan yang kemudian dengan ringannya, dengan mudahnya memberikan bantuan dan mengajak pemuda Muhammadiyah untuk bekerja sama meringankan beban saudara-saudara kita ya. Jadi itu misalkan pembagian paket sembako, termasuk misalnya pembagian masker, dan ini Disinfektan juga. iya, disinfektan juga. Bahkan kita sudah ada apa istilahnya tandon besar di depan sekretariat kami, kantor kami, yang kalau nggak salah kapasitas sekitar 1.200 liter. Ya, betul. Nah, di situ bisa masyarakat manapun, jadi pemirsa Jurnal TV dimanapun anda berada, Anda boleh datang ya ke RTA Milono, Jalan RTA Milono, kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah. Di situ juga kami berkantor. Di situ silahkan bawa bawa alatnya masing-masing aja, maksudnya bawa wadahnya masing-masing, botol kah atau apa. Kalau mau melakukan penyemprotan mandiri silahkan ambil di situ. Itu disinfektan ya, Bang? Iya, disinfektan. Wah, ini info yang sangat menarik nih buat Ya. teman-teman. Soalnya kan ada yang kurang tahu kayak gimana meraciknya nih. Ya. Ada yang sembarang gitu. Kalau ini udah pasti ya, Ya, udah terjamin gitu. Ya. Kalau nonop biasanya sembarang tuh. Aduh, kalau saya lebih nggak tahu daripada sembarang. Itu nggak ada syarat apapun gitu. Nggak ada, cukup bawa wadahnya masing-masing aja dari tempatnya masing-masing, tinggal nanti ambil aja di situ. Ini juga apa ya, saran dari saya, ambil secukupnya gitu ya. Soalnya kan banyak juga nih yang perlu, jangan karena ada kesempatan tiba-tiba nimbun. Nah, itu sifat yang nggak baik ya. Betul. Ini Jelas saya itu. sangat menarik sekali. Saya ada ingat salah satu artis Indonesia. Jadi dia ini kan jalan gitu. Mungkin kita akan melenceng sedikit ya. Ya. Dia ini ke jalan bagi-bagi duit gitu di pinggir jalan gitu ya kan. Pengaruh mungkin terkenal bagi duit, sembako apa segala macam, turun langsung kan. Nah, setelah beberapa hari kemudian ada yang berbondong-bondong ke rumahnya. Dia marah. Nah. Ngamuk. Oke, ini itu pengaruh negara plus 6 diwa ya, maklum. Iya, unik-unik ya masyarakat kita. Ya kan? Ya, Unik ya. gitu ya kan. Tapi ada pernyataan juga dari Sandiaga Uno, ada kutipan beliau kemarin saya nonton ya Bang, itu yang saya nangkap. Ini dia bilang ini setelah COVID-19 ini Indonesia itu, masyarakat Indonesia tentunya itu pasti lebih menjaga-jaga, artinya kebersihannya seperti itu udah pasti Nah, ya. itu udah pasti gitu kan, karena memang selama ini gitu kan, karena pulang kerja gitu ada yang gak makan gitu kan, karena orang itu sering membanding-bandingkan zaman dulu. Ya kan, orang Zaman dulu aja nggak apa-apa gitu ya. gitu kan, zaman dulu aja mama saya atau nenek saya dulu itu hidup aja gitu Ya, kan, hidup oke. di Ya. pulang kerja langsung gak cuci tangan langsung makan aja gitu. Tapi woi bro, ini kita berbeda. Semakin canggih nih suatu suatu zaman itu, virusnya juga semakin canggih. Betul. Gitu loh. Jadi budayakan hidup sehat, seperti itu, budayakan hidup sehat supaya jangan lagi ambil kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Gitu kan. Pokoknya yang dari pandemi COVID ini banyak hal positif juga yang bisa kita ambil, dan itu yang harus kita implementasikan ketika ini udah selesai gitu. Jangan ini udah selesai balik lagi jorok gitu. Bahkan mungkin untuk cuci tangan aja bodo amat lah. Gini-gini doang. Bapaknya udah berlalu gitu kan. Kan biasanya orang Indonesia itu bukan kita menceritakan itu memang hal buruk sebenarnya kan. Kebiasaan buruk kita itu bodo amat makan aja gitu kan, udah lapar nih gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang ingatin gitu ya kan, tolong cuci tangan dong sebelum makan. Sok lu gitu ya kan. Bersih. Sok bersih lu Tapi gitu sekarang pasti enggak lagi gitu. Enggak lagi. Beda coy. Ada saya lihat video juga gitu kan, ada orang pemuda gitu di barat ya. Jadi memang di sana itu ketat banget. Ketika dia masuk masuk ATM gitu ya kan, masuk ruang ATM. Jadi di situ memang sudah disediakan air untuk cuci tangan. Jadi orangnya itu, pemuda itu ngelonong aja masuk. Di situ ada penjaganya.
gitu kan, disuruh cuci tangan nggak mau nggak mau dicekikin gitu sama penjaganya. Ini sangat menarik sekali. Itu orang aja peduli sama kita, masa lu itu nggak peduli diri sendiri kan? Iya. Begitu Benar. gitu loh. Betul sekali. Apalagi kepemudaan ini sudah disediakan air ini ya, cuci tangan, Iya, segala disinfektan. macam. Disinfektan Gitu. buat nyemprot Ya. di rumah nih. Bersyukurlah gitu kan, ada di antara kita, artinya ada kepedulian sesama Iya. seperti itu. Ini sangat luar biasa pemirsa. Yang menarik tadi tuh pembagian ini yang sembako, termasuk sembako Iya. tuh ya Bang, karena itu bener banget, selain virus manusia itu kalau nggak makan ya mati gitu kan Betul. ya. Dan ini alhamdulillah banget, banyak banget donatur yang membantu. Kalau Oke. saya boleh tahu itu ada nggak Bang kayak ke rekening mana gitu buat teman-teman yang kayak aku pengen juga nih gitu untuk berbagi ke sumbangsi sesama. gitu ya kan? Bener Betul. banget. Ya. Kalau nomor rekeningnya saya nggak hafal ya. Atau langsung Oke. datang ke kantor? Ya, jadi bisa langsung datang ke sekretariat kami ya di Kompleks Perguruan Muhammadiyah ya. Jadi di situ kan ada lengkap, pokoknya di situ ada pimpinan wilayah Muhammadiyah berkantor di situ, terus pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah berkantor di situ. Kemudian juga kami ada Lazismu, lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako Muhammadiyah. Nah, itu yang memang juga cukup intensif melakukan gerakan-gerakan sosial, dan ya saya kira sudah cukup banyak lah ya, khususnya untuk tanggap COVID-19 ini. Oke. Tadi kan sudah diberikan contoh pembagian sembako, kemudian pembagian disinfektan, termasuk penyemprotan ke rumah-rumah ibadah, kemudian ke rumah-rumah warga, itu juga kami sudah lakukan. Oke. Nah, jadi seperti itu, dan saya kira tadi saya sangat mengapresiasi Mas Alexis dan Mbak Nonop yang mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan. Betul. Nah, seperti itu. Jangan cuek gitu kan, cuek bebek ya Betul. kata Kang Alexis ya. Cuek bebek. Pokoknya yang di rumah itu nggak usah sampai bosan lah. Kita tiap hari selalu kayak gini Bang, selalu ngingetin. Ya, gitu. jangan bosan-bosan, Mbak, jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan ya. Ntar mereka bosan tapi terngiang-ngiang, oh ya harus cuci tangan, kata cuci tangan gitu. Jadi biasa kalau di rumah gitu ya kan, di rumah saya gitu ya. Ya. Kalau misalkan nggak pakai masker itu dimarah. Wow. Ya, ya, ya. Wajib bermasker. Ya, ya. Oke, kira-kira sejauh ini Bang, kira-kira pergerakan kepemudaan itu sendiri dari Muhammadiyah itu sudah bergerak sejauh sampai di Palangkaraya, di kabupaten, atau di mana ya? Atau hanya di lingkaran Palangkaraya? Baik, pertanyaan yang menarik ya. Jadi untuk kami ya, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita ini berada di wilayah atau di provinsi gitu kan. Nah, kemudian alhamdulillah dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, seingat saya itu kita sudah punya di seluruh kabupaten Ini itu ya? ada. Ya, Oke. jadi pimpinan daerahnya itu ada ya, semua. pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Katingan, kemudian Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah apalagi Barito Selatan dan lain-lain. Jadi hampir semua sudah ada di situ ya. Oke. Sehingga itu juga yang kemudian membuat koordinasi kami mudah ya. Misalnya kayak pembagian masker. Itu kami ketika misalnya dapat bantuan sekian ribu masker gitu kan. Nah, kami bisa mendistribusikan dengan mudah ke daerah-daerah yang ada. Oke. Ya, daerah apalagi khususnya yang red zone. Oke. Kalau nggak salah sekarang kita Kalimantan Tengah sudah Sudah. hampir red zone semua mungkin ya. Udah red zone. Tinggal 2 kalau nggak salah. Nah, itu kan yang ya inilah yang perlu kita selalu gulirkan terus Mas ya, diingatkan, karena ya itu tadi ini memang kita tidak harap-harap sebetulnya yang kondisi seperti ini ya. Nah, sehingga menjadi tugas kita semua ya kita harus kompak, kita harus sama-sama melawan pandemi ini, dan insya Allah pada waktunya kita bisa menang melawan COVID. Amin. Badai pasti berlalu ya Bang. Iya. Betul. Insya Katanya Allah. ada yang mengatakan obatnya sudah ditemukan Bang. Nah, itu saya belum tahu malah. Obatnya itu ditemukan ya di rumah aja. Oh, di rumah aja. Bisa ya. Jadi obatnya itu di rumah Tegang aja. gitu ya Bang. Iya, Bisa sudah obatnya sudah apa
gitu. Penasaran tadi. Wah, di mana ya Iya. obatnya ya? Soalnya yang saya baca itu vaksinnya emang udah ditemukan. Cuman percobaannya butuh berbulan-bulan untuk apa ya, mengumumkan ini beneran bisa dipublikasikan, dimasalkan atau enggak. Ternyata di rumah aja, Bang. Memang ini dia ya. Jadi tuh obatnya pemirsa di rumah aja. Obat Penemunya Kang Alexis. penemunya Kang Alex itu di rumah aja ya. Jangan kemana-mana gitu. Yang pengen kesel sama Alexis DM silakan. Saya baca satu-satu ya. Ya, yang kesel karena pernyataan tadi jawaban saya itu ya. Silakan datang ke sini aja gitu ya. Datang ke Studio Jurnal TV. Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya nanti duit 1 koper ya. Nggak apa-apa, yang penting jangan Anda polisikan saya gara-gara jawaban yang tadi. Soalnya nggak salah juga. Nggak salah nggak juga salah. jawabannya. Ya kan? Bener kok, tapi bikin kesel. Ya kan? Jawabannya itu memang kesel banget sebenarnya, gitu ya kan, karena obatnya itu ada obatnya sudah ditemukan tapi ya di rumah aja. Berarti itu Orang yang nggak paham di rumah obatnya ada apa nih? di rumah aja gitu kan, artinya kita itu mematuhi Ya. himbauan dari pemerintah Betul. untuk tetap lockdown gitu kan, untuk jaga aktivitasnya, Ya. silaturahminya mungkin, Ya. Benar-benar. silaturahminya, untuk yang sering pergi gosip-gosip sama tetangganya dikurangin gitu kan, nggak boleh lagi gitu. Kalau mau kalau mau gosip itu di WA aja. Biar beralih gitu ya. Biar beralih. Tetapi hati-hati ketika Anda munculkan suatu permasalahan, nanti percecokan antar pertemanan itu akan di screenshot langsung. Nah, itu bahayanya. Itu bahayanya pemirsa. Jadi mending nggak usah gosip-gosipan ya. Nggak usah lah, nggak usah. Kita berbagi hal yang baik aja Betul. gitu ya. Betul sekali. Tapi Oke, buat sepakat. teman-teman di rumah yang terpaksa keluar, misalnya beli bahan pokok atau ada urusan, tetap bisa. Tapi kita harus menggunakan masker, Ya. Betul. social distancing. Sekarang physical distancing Physical ya, umur 1 distancing. sampai 2 meter gitu. Sering-sering cuci tangan, itulah caranya kalau terpaksa keluar rumah. Oke, dan yang sering pacaran gitu kan, tolong yang biasanya itu sering gandengan kalau malam mingguan, mohon dijaga jarak dulu. LDR-an. LDR-an dulu gitu ya kan, nggak apa-apa jarak, yang penting sayangnya jangan gitu ya kan. Ya nggak sih Bang? Nih abang kalau nggak tahu Alexis emang gini bang. Iya, ujung-ujungnya pasti ada yang